Halo Sobat Kirs Masa, berjumpa kembali dengan Tokir, platform mengobrol ter-up-to-date se-Indonesia. Bertemu lagi dengan aku, Ananda Tribuana, Aku Paila Evana, selaku host pada Tokir kali ini. Karena sudah lama gak berjumpa, bolehlah ya cerita-cerita dulu tentang kehidupan akhir-akhir ini. Sebagai siswa kelas 10 yang akhir-akhir ini sering ketemu siswa kelas 12 sekolah nyiapin uprak, jadi suka overthinking tentang masa depan. Apalagi bentar lagi udah naik kelas, ngincer SNMP, tapi prestasi masih belum mencukupi. Buat ngatasi itu, akhirnya aku cerita nih ke temenku. Ternyata kita sama-sama overthinking dong tentang masa depan. Ya, pada akhirnya kita malah adu nasib gitu. Aku yakin banyak di antara kalian yang mikir kayak gitu, ya gak sih? Biar gak minder, ayo dengerin kisah inspirasional dari bintang tamu kita hari ini. Bintang kita satu ini adalah salah satu siswa yang paling berprestasi di semasa, karena prestasinya sudah mencakup Jawa Timur bahkan sampai Jakarta. Nah, pada hari ini, Tokir akan menghadirkan tamu spesial kami yang keren sekali. Yakin deh, habis dengerin Tokir kali ini, kalian langsung semangat ngejar prestasi lagi. Tanpa berlama-lama, yuk kita sambut bintang kita, Kak Wanda Juliana. halo semuanya. Halo Kak Wanda, selamat pagi. 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 Masya Allah, pagi-pagi gini wajahnya udah percaya banget nih Kak. Boleh saya hai dulu nggak ke teman-teman terlebih dahulu? Oke, say hai teman-teman semasa dan para audiens yang nonton di sana. Kalau boleh tahu nih Kak, kabarnya gimana nih hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Kalau Nanda sendiri gimana kabarnya? Baik banget Kak. Kalau Kayla gimana? Bahagia banget dong. Oke, alhamdulillah. Kita sama-sama baik ya di sini. Nah, omong-omong nih, Kak Wanda kan sebagai wajah dari SMA Negeri 1 Pasuruan, karena sudah banyak banget prestasi yang Kak Wanda raih, bahkan sampai ke tingkat nasional juga. Boleh dong Kak ceritain pengalamannya, ikut lomba apa saja? Oke, kalau ngomongin soal pengalaman ya, kita santai aja di sini. Jadi, pengalaman saya tentu saja berawal dari SMA 1 juga. Kalau saya nggak sekolah di SMA 1, saya nggak mungkin punya pengalaman sebanyak ini. Jadi, pengalaman saya itu dimulai dari saya ikut organisasi. Di SMA 1 itu ada yang namanya MPK Sewagatis Masa. Saya dimulai dari situ. Dari situ saya mulai jadi ketua 1 MPK, ketua 2 MPK waktu kelas 10. Terus waktu beranjak naik ke kelas 11, saya itu seperti kayak bimbang, enaknya lanjut MPK atau enggak ya gitu. Tapi ada wakil kesiswaan kita, Pak Erik, itu bilang ke saya, kalau saya sih eman ya Mbak, kalau nggak lanjutin. Beliau tuh bilang seperti itu. Ya udah dari situ saya kayak, aduh saya sungkan, nggak enak. Akhirnya saya lanjut ke ketua 1 di kelas 11-nya gitu. Dari situlah saya mulai memiliki banyak sekali kegiatan yang menurut saya tuh kayak nggak lazim. Kalau saya pikir-pikir sekarang itu nggak lazim. Soalnya hampir setiap waktu saya tuh ada di kegiatan itu. Bukan hanya di organisasi Sewagati aja, tapi ternyata saya juga punya minat untuk keluar. Saya pernah coba di kelas 10, saya pernah coba daftar Duta Genre Kota Pasuruan. Nah, di Duta Genre Kota Pasuruan itu saya belum beruntung. Itu ajang duta pertama yang saya ikutin di SMA. Di ajang situ saya nggak beruntung karena saya nggak dapetin gelar apapun, tapi saya bisa dapetin banyak wawasan baru soal genre gitu. Soal genre dan lain sebagainya, intinya soal berencana, remaja yang berencana gitu. Dari situ saya mulai coba untuk berani. Saya berani untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu bukalah pendaftaran putra-putri pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Timur. Dari situ saya kepikiran kayak, oh iya, ini mungkin panggilan nih buat aku gitu. Apa salahnya sih mencoba gitu. Ya udah dari situ aku coba lagi. Aku nggak merasa kalau aku nggak berhasil di duta genre gitu. Makanya kayak, oh ini aku masih perlu belajar. Gagal bukan berarti untuk berhenti, tapi untuk belajar lebih banyak lagi. Itu motivasi yang pertama ya. Dari situ saya kepikiran untuk, yaudah ini panggilan buat aku. Aku daftar deh di Putra Putri Parekraf Jawa Timur. Dari situ aku mulai kenal sama banyak orang yang keren-keren di Jawa Timur, termasuk kakak-kakak yang udah kuliah, orang-orang yang punya
intinya punya latar belakang yang lebih lah daripada aku gitu. Tapi aku nggak minder karena aku percaya sama diriku sendiri gitu. Aku percaya sama kemampuanku yang emang orang lain nggak punya itu gitu. Aku daftar lah di situ, aku jalani karantinanya, aku menampilkan sisi terbaik dari diriku, and finally waktu grand final aku jadi juara satu. Nah di situ gelarnya itu namanya Princess Teen Jawa Timur atau Winner Remaja Putri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Timur. Nah selesai dari situ kita beranjak lagi ke tingkat nasional. Berangkatlah ke tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Timur di pundak saya merasa sangat bangga pada saat itu. Karena kayak memang kelasnya bukan sekelas Putri Indonesia, bukan seperti itu ya, tapi ini kita benar-benar sama-sama ajang pageant, sama-sama ajang duta yang memang banyak sekali kriteria yang dinilai, termasuk tidak hanya dari fisik tapi juga mental dan juga otak kita gitu. Jadi kalau di dunia pageant itu ada yang namanya brain, beauty, and behavior. 3 hal ini sangat penting dimiliki oleh seorang pageant lovers gitu. Nah termasuk oleh seorang remaja juga. Nah itu benar-benar saya terapkan menjadi moto hidup dalam diri saya gitu. Kalau kalian sempat lihat di Instagram saya pernah pasang kata-kata brain, beauty, behavior gitu. Jadi kayak saya benar-benar kalau menjadi remaja itu menjadi seorang pelajar juga kan, itu nggak melulu pinter di otak aja, tapi kita juga harus punya kayak penampilan yang menarik, yang memang sesuai dengan gaya diri kita sendiri. Juga kita harus punya behavior itu kayak suatu hal karakteristik yang menarik. Jadi kita itu harus punya suatu sikap yang baik sama orang lain. Baik tentu saja baik dari versi kita ya. Walaupun mungkin orang lain itu bisa menerima atau enggak, tapi kita tetap harus menampilkan sisi terbaik yang kita miliki. Itu kuncinya dari brain, beauty, and behavior. Jadi nggak hanya pinter di otak aja, tapi juga penampilan juga sikap. Itu 3 hal itu sangat penting dalam hidup. Nah, berangkatlah ke nasional. Ke nasional saya punya teman lebih banyak lagi ternyata. Saya punya teman-teman dari Sumatera, saya punya teman-teman dari Jawa Barat tentunya. Ada lagi yang dari Sulawesi. Nah, itu teman-teman dari situ ternyata luar biasa juga ya potensinya. Banyak yang bilang kalau Jawa adalah kunci. Pernah dengar? Nah, padahal sebenarnya Indonesia itu semua provinsi di Indonesia itu jadi kuncinya, bukan hanya di Jawa. Karena saya lihat potensi yang teman-teman itu juga banyak banget. Ini malah jadi bahas kemana-mana ya, tapi ini cukup menarik sih, kayak pengalaman saya yang cukup untuk diceritakan, termasuk pada saat itu juga bagaimana gitu. Jadi di nasional saya berkompetisi dengan mereka, saya nggak merasa insecure sama sekali karena memang nggak tahu kenapa ya, saya kayak nggak pernah berpikir kalau orang lain itu bisa menghancurkan saya tidak pernah berpikir seperti itu, karena saya berpikir kalau dia punya potensi, saya juga punya potensi, kita sama-sama punya potensi dari versi terbaik diri kita masing-masing gitu. Jadi saya merasa kayak nggak akan kalah gitu, tapi bukan berarti di kompetisi itu saya terlalu percaya diri, tidak juga, tapi saya tetap menampilkan yang terbaik, kuncinya itu. Jadi dari situ saya menjalani karantina lagi, waktu grand final saya juara 1 lagi gitu. Jadi Jawa Timur dapat juara 1 lagi gitu. Dari situ title saya nambah kan, dari winner remaja Provinsi Jawa Timur terus jadi winner Indonesia, winner nasional di Putri Parekraf gitu, pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu cukup membuat saya ingin belajar lebih banyak lagi gitu. Dan ternyata selesai dari situ saya tidak berhenti, tapi saya malah semakin mencoba lagi. Dari situ itu muncul ada lagi yang namanya Duta Literasi Kota Pasuruan. Ini bukan independen, bukan dari saya sendiri, tapi ini dari naungan dinas. Sama kayak Duta Genre tadi, itu kan juga namanya BKKBN sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, DP3AKB itu. Nah, kalau yang Duta Literasi ini dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan. Nah, itu undangannya masuk ke sekolah. Nah, sekolah milih saya. Gitu. Ya udah, saya mau nggak mau harus berkompetisi kan di situ. Nah, kompetisinya pun ini terkesan bener-bener kayak, oh ya ini pelajarannya kelas 11 nih, soalnya kita bikin kayak semacam artikel atau makalah ya waktu itu. Intinya bikin semacam tulisan gitu, dan di tulisan itu nanti kita setorkan ke dinas. Selesai dari situ, ada juga seleksinya itu kayak langsung mempresentasikan gitu, seleksinya Duta Literasi. Itu langsung mempresentasikan soal programnya apa sih, kok sesuai dengan tema lah ya, sesuai dengan tema. Programnya apa, kalau misal temanya sesuai sama ini gitu. Ya udah, saya tuh punya program namanya Zona Berdasi. Di Instagram saya juga ada @zona_berdasi. Bisa dicek nanti. Di situ isinya tuh kayak berbagai macam
tulisan yang saya buat supaya bisa memotivasi orang lain dari banyak segi, terutama banyak aspek, apalagi aspek soal women empowerment, soal pemberdayaan perempuan itu juga ada di situ. Emang sosmednya jarang saya aktifkan, tapi paling tidak itu masih ada lah gitu, masih ada dan saya ingin mengembangkannya. Memang sangat susah ya kalau misal banyak kegiatan, banyak title yang saya emban, tapi ternyata platform saya pun jalannya lama karena mungkin saya juga banyak kegiatan, jadi tidak melulu ada di satu itu aja. Jadi menurut saya sangat perlu lah ya untuk manajemen waktu di sini gitu, dan itu memang sangat sulit untuk diterapkan, tapi saya selalu mencoba untuk menampilkan dan juga mengatur waktu saya supaya saya juga nggak capek sendiri gitu. Nah, selesai dari situ, dari Duta Literasi Kota Pasuruan saya ikut, saya presentasi, dan ternyata saya juara 1 lagi. Saya juara 1 di Duta Literasi Kota Pasuruan, dan kebetulan di situ saya kenal banyak banget lagi orang-orang di Pasuruan yang lebih luas gitu. Di internal Pasuruan ternyata juga banyak juga ya orang-orang yang minat dalam literasinya itu sangat tinggi gitu loh. Jadi mereka itu cerita-cerita di situ, oh ya aku punya lebih dari 100 buku di rumah. Mereka tuh benar-benar bilang kayak gitu. Terus mereka bilang kayak, oh ya keluarga aku itu suka ngevlog. Nah, kalau kalian ngomongin soal literasi ya, kalau misal kata literasi sendiri, itu mungkin kalian benar-benar kayak hanya membaca. Padahal enggak. Padahal kalian bikin vlog aja itu udah termasuk literasi. Kalian lihat videonya orang di sosmed itu termasuk literasi gitu. Jadi kayak nggak hanya membaca aja gitu. Jadi situ saya tahu kalau oh iya ternyata orang Pasuruan itu punya mindset yang luas banget ya soal kegiatan literasi itu sendiri gitu. Oke, udah duta genre. Oh ya, setelah dari Putri Parekraf ternyata ada pemindahan jabatan atau pergantian gelar. Saya di duta genre waktu grand final kan nggak dapet nominasi apa-apa. Ternyata ada pergantian SK. Waktu itu saya tuh benar-benar habis dari grand final di nasional kalau nggak salah. Nasional apa Jawa Timur ya? Intinya habis dari grand final, besoknya tuh hari Sabtu. Saya tuh ditelepon sama orang dinas. Mbak, besok datang ke dinas ya, kita ada rapat penting gitu. Ya udah di situ. Waktu selesai di situ, ternyata dibacakan SK. Saya nggak tahu apa-apa, saya benar-benar dalam keadaan ngantuk ya. Mungkin habis grand final plus pulangnya malam pol. Jadi saya di situ langsung kayak ya udah dengerin aja gitu. Saya benar-benar nggak fokus, saya nggak expect kalau bakal ada pemindahan gelar gitu. Jadi pemindahan gelar duta genre favorit Kota Pasuruan tahun 2022 dipindahkan kepada saya, Wanda Juliana gitu. Jadi dari situlah saya dapat gelar baru nih, duta genre favorit Kota Pasuruan gitu. Jadi ada duta genre favorit Kota Pasuruan, duta literasi Kota Pasuruan, terus Putri Parekraf Jawa Timur, Putri Parekraf Indonesia. Kita lanjut lagi, maaf ya banyak. Kita lanjut lagi ke Parlemen Remaja. Nah, Parlemen Remaja ini sebenarnya event yang benar-benar saya incar. Terus saya baru kesempatan dapetnya di kelas 12. Kelas 12 ini itu sekaligus untuk menutup segala hal dan saya pun harus fokus ke bidang akademik ya. Jadi di Parlemen Remaja ini saya mendaftar, saya ketemu lagi teman-teman se-Indonesia dari 38 provinsi di Indonesia. Langsung saya di situ ikut bursa kepemimpinan dan akhirnya saya jadi pimpinan Parlemen Remaja DPR RI 2023 gitu. Jadi pimpinan itu istilahnya kayak yang memimpin sidang pada saat itu, sidang paripurna. Jadi biasanya kan kalau disiarkan nih di media sosial kayak Ibu Puan di tengah, terus pinggirnya wakil-wakilnya. Nah, saya ada di situ, saya duduk di kursi mereka dan itu sangat membanggakan bagi saya. Ada lagi sebenarnya prestasi, tapi mungkin kita terbatas waktu ya di sini, jadi mungkin kita bahas di segmen lain waktu atau mungkin bisa dilihat di sosial media saya. Untuk selanjutnya mungkin ada di tingkat internasional sebenarnya, tapi ini lombanya kelompok dari Gita Suradira gitu. Saya juga seorang penyanyi dari suara sopran kalau di paduan suara seperti itu. Bagaimana sih perasaannya mengikuti berbagai lomba kegiatan yang bisa dibilang itu kebanyakan itu dibilang sukses gitu? Oke, rasanya mengikuti banyak kegiatan ya sebenarnya cukup membanggakan, tapi juga sometimes itu saya tuh kayak merasa kayak bisa nggak ya, aduh aku pusing, ini belum lagi tugas sekolah banyak, tugasnya semasa kan banyak tuh, kalian bisa cek sendiri lah, udah masih kelas 10 padahal kalian udah ngerasa sebanyak itu, apalagi kalau nanti udah kelas 12 dan lain sebagainya itu pasti banyak pol. Jadi saya tuh kayak bingung sometimes, kayak untungnya saya punya teman-teman yang suportif ya, jadi
saya tuh setiap kali dispen, hampir hari-hari saya di semasa itu isinya dispen. Dan untungnya saya kenal baik sama Pak Erik, bahkan siswaan, yang terima kasih banyak Pak Erik. Jadi beliau itu dispen saya tuh aman gitu. Saya cuma nyerahkan dispen, Pak, mohon maaf kalau mungkin dispennya terlambat, itu juga langsung saya bilang cuman ada surprise-nya, Pak, bagaimana, nggak apa-apa Mbak, aman. Pak Erik itu bilang kayak gitu, benar-benar sangat luar biasa sekali, bahkan siswaan semasa ini gitu. Saya sangat bersyukur dengan hal itu. Rasanya tuh kayak walaupun saya merasa sometimes terbebani sedikit, tapi saya senang gitu. Mungkin dari situ makanya saya terus mencoba, terus ikut walaupun saya pernah gagal, tapi saya berpikir kalau oh iya, saya gagal ini bukan karena saya tidak layak, tapi karena saya belum mencukupi ilmunya gitu. Berpikirnya dari situ. Dari situ saya merasa kayak ternyata saya punya teman-teman yang suportif, ternyata saya juga punya lingkungan yang mendukung, dan ternyata saya bisa menilai diri saya di sini gitu. Dari setiap kompetisi yang saya ikuti, saya selalu menilai diri saya tuh kayak sebenarnya posisi saya sudah ada di mana sekarang gitu. Apakah saya masih bisa bersaing dengan teman-teman yang di Jawa Timur? Apakah saya layak bersaing dengan teman-teman se-Indonesia? Bagaimana sih tingkat saya saat ini gitu? Dari situ saya bisa mengukur, dan akhirnya saya bisa tahu, oh ternyata saya sampai di sini ya sekarang. Kalau misalnya saya gagal, berarti saya masih kurang ilmunya. Saya belajar lagi lah, saya literasi, saya belajar dari sosial media, belajar dari orang-orang hebat, dan juga dengerin dan juga menghargai pengalaman dari orang-orang sebelum saya gitu. Banyak kan orang-orang sebelum saya, termasuk alumni semasa juga mungkin, yang prestasinya luar biasa banget sampai jadi dosen di IPB juga. Pernah dengar kan? Nah itu benar-benar sangat luar biasa sekali. Kira-kira nih Kak, tipsnya apa aja sih buat dapetin prestasi itu? Siapa tahu bisa memotivasi siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan dan juga orang lain yang melihat podcast kita. Oke, terima kasih. Kita bahas soal tips and trick ya sekarang. Ngomongin soal tips and trick, mungkin aku mau tanya ke Kayla sama Nanda dulu nih. Biasanya kalau kalian mau mencoba hal baru, kalian merasa takut nggak? Takut ya? Takutnya itu karena insecure mungkin? Karena insecure sama takut nggak? Takutnya tuh kayak, waduh ini kapan berhasil nggak ya, kayak gitu. Kayak gitu ya, berarti kayak overthinking. Overthinking. Nah, oke, ini juga berhubungan nih sama tips and trick. Kok saya bisa ngikutin kompetisi ini itu? Nah, caranya adalah percaya diri. Percaya diri yang pertama. Dari percaya diri itu, kita bisa tahu nih kalau, oh iya, aku punya potensi gitu. Di dalam diriku ini adalah hal yang terbaik. Berpikir kalau kalian adalah yang terbaik tanpa menjatuhkan orang lain. Kalian nggak boleh berpikir kalau oh iya orang lain lu biasa aja, nggak boleh kayak gitu. Tapi kalian berpikir kalau oh iya orang lain punya potensi, aku juga punya potensi. Sama seperti yang saya katakan di awal, setiap orang punya potensi, dan dari situ kita bisa menghargai satu sama lain. Oh iya aku punya potensi seperti ini, orang lain punya potensi seperti ini gitu. Jadi kita nggak sama, tapi kita punya versi terbaik dari diri kita masing-masing gitu. Dimulai dari rasa percaya diri. Yang kedua adalah jangan mendengarkan kata-kata orang lain yang tidak perlu gitu. Banyak sekali kalian pernah bikin NGL. Nah itu disitu kan biasanya anonim kan pesannya. Itu banyak banget. Saya kalau buka NGL dulu waktu saya kelas 10-11 itu pasti isinya haters semua, kalimat-kalimat haters. Sedih, tapi nggak apa-apa. Itu bukan berarti bikin saya down, tapi itu menjadi bahan evaluasi bagi diri saya. Gitu. Saya mengevaluasi apa sih yang salah, apa sih yang menurut mereka kayak saya nggak berhak di sini gitu. Saya melihat hal itu, saya analisis, saya bikin tulisan, ada yang positif, negatif. Saya catat di situ, yang positif apa, yang negatif apa. Dari situ saya lihat, oh iya saya baca-baca lagi. Terus setiap hari saya meyakini kalau misal saya lihat di hasil evaluasi ini ternyata saya buruknya di sini, kalau dilihat dari teman-teman di sendernya LGL ternyata kayak gini gitu. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki itu, tapi bukan berarti untuk memenuhi segala hal yang tidak saya sukai ya. Yang mungkin orang lain suka hal itu, tapi saya sendiri nggak suka, ya udah nggak saya turutin. Buat apa? Karena kan saya hidup untuk diri saya sendiri gitu. Tapi manfaatnya juga untuk orang lain gitu. Jadi ya kita
perlu bijak dalam memilih kalimat mana sih yang mungkin kita harus penuhi gitu, stereotip seperti apa yang mungkin dan stigma seperti apa yang mungkin bisa kita penuhi dari orang lain gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa memilih, harus bisa mengevaluasi. Oke. Tips yang ketiga adalah selalu ingat bahwasanya ada banyak orang-orang penting di belakang kita yang mendukung kita, yang mendorong kita, termasuk kayak apa ya, goals yang ingin kita capai. Selalu ingat itu, terutama orang tua. Selalu ingat sama orang tua, itu yang paling penting. Jangan sampai kalian karena kegiatan kalian sibuk, kalian sampai nggak menghargai orang tua kalian, atau mungkin kalian langsung kayak apa sih mah, apa sih pak gitu. Itu rasanya kayak buruk. Kalian nggak punya etika di situ. Jadi kalian tuh harus benar-benar kayak tetap berbakti sama orang tua. Ini adalah kuncinya. Kalau kalian nggak berbakti, kalian nggak bakal lancar. Apapun itu, kegiatan di sekolah, kegiatan yang kalian lakuin hari ini misalnya. Kalau kalian tadi nggak salaman mungkin berangkatnya, itu kalian pasti kayak kepikiran. Kalau saya kepikiran. Itu karena saya mikir kayak kunci keberhasilan saya ada di orang tua saya. Terutama di ibu, bunda, mama gitu. Kalau saya manggilnya bunda. Oke, jadi sebisa mungkin kalian harus tetap berbakti sama orang tua kalian. Kalian juga ingat kalau misal, oh iya, orang-orang ini banyak yang dukung aku gitu, teman-teman aku, sahabat-sahabat aku gitu. Nah dari situ kalian pasti makin termotivasi untuk menjalani kompetisi yang pengen kalian ikuti, untuk menjalani hari-hari yang baru dan juga mencoba berbagai hal yang menurut kalian menarik di situ. Yang padahal kalian tuh nggak berpikir kalau, oh iya saya kayaknya nggak bisa deh ini, tapi kalian bisa karena ada motivasi dan kalian ingat segala hal baik yang menjadi pendorong kalian gitu, yang menjadi motivasi kalian dari situ. Dan selanjutnya itu tips and trick selanjutnya, kalian bisa kayak mengingat keberhasilan kalian selama ini. Kalian nggak akan berada di posisi sekarang kalau kalian nggak merasakan segala hal itu dulu gitu. Kalian harus mengingat hal itu. Jadi hargai segala prosesnya, hargai setiap waktunya. Karena dari situ kalian bisa belajar buat lebih baik lagi dan kalian bisa menjadi termotivasi. Seperti itu. Cukup dari saya. Oke. Kan Kak Wanda juga merupakan siswi. Pastinya juga harus bisa dong menghandle waktunya. Itu apa aja sih caranya, tips untuk bisa menghandle waktunya? Tips untuk menghandle waktu ya. Kadang manajemen waktu ini menjadi permasalahan yang sulit, mungkin tidak hanya bagi saya tapi juga audiens di rumah, termasuk kalian mungkin ya. Tugasnya banyak, ikut ekstrakurikuler, mungkin kalian juga ikut bimbel di luar. Nah, itu tuh sometimes kita ngerasa kayak ini sulit, aku capek, gimana aku bisa ngatur waktu istirahatku gitu. Dari sini adalah kita bikin skala prioritas. Kita harus bikin skala prioritas. Ini kalau kalian ada ekonomi nggak? Belajar ekonomi nggak? Ada ya, belajar ya. Di situ ada yang namanya skala prioritas. Di skala prioritas ini kita susun jadwal kita dari yang paling intinya bisa dikesampingkan atau mungkin bisa dilaksanakan di awal, atau yang dari tidak penting dulu ya. Dari yang tidak penting ke yang penting. Mungkin yang tidak penting bisa kita taruh bawah, yang paling penting di atas. Terus tulis jam-jamnya juga. Misal di satu hari kalian punya kayak 3 kegiatan satu hari itu, jamnya jam segini sampai jam segini ya, kalian harus menempati jam itu gitu. Kalau kalian nggak tepat, orang lain udah pasti langsung kecewa sama kinerja kalian, karena kan kalian berkegiatan tuh kan nggak sendiri ya, kalian sama orang lain, mungkin sama pihak dinas, sama orang-orang, sama teman-teman kalian gitu. Dari situ setidaknya kalian harus bisa kayak atur waktunya dari skala prioritas itu, bikin skala prioritas aja. Atau mungkin kalau misal kalian tipikal yang cepat lupa, kalian bisa pasang alarm banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya di HP kalian. Kayak jam segini aku harus pergi ke sini, jam segini aku mau meeting, jam segini langsung segini gitu. Nah terus gimana kalau ternyata kegiatan itu full sampai aku nggak punya waktu istirahat gitu. Kalau misal aku nggak punya waktu istirahat, nggak apa-apa, cukup bernafas aja itu sudah cukup. Bernafas udah cukup, kalian tidur malam udah cukup gitu. Langsung kalau ada weekend, kalau ada kegiatan yang di satu hari itu kalian nggak ada kegiatan apapun ya, itu bikin istirahat. Istirahat nggak hanya di kasur ya, nggak hanya di atas kasur, leleh lah ya istilahnya bahasa Jawanya. Nggak hanya seperti itu, tapi kalian juga bisa olahraga. Olahraga mungkin kalau saya biasanya tuh goes pagi-pagi setiap kali
weekend itu saya goes, selalu goes, bukan menjadi olahraga favorit tapi kayak semacam kebutuhan gitu. Terus kalau misal saya lagi malas keluar rumah, mungkin saya yoga gitu. Itu saya bukan tipikal yang suka olahraga, tapi maksudnya kayak punya kesadaran untuk bikin tubuh sehat gitu. Jadi saya istirahatnya itu kan jadi punya manfaat kan kalau istirahatnya pakai olahraga. Terus kalau nggak olahraga kita bisa traveling. Nah saya itu punya program di Putri Parekraf itu namanya It's Traveliana. Pasti pernah lihat kan di media sosial yang biasanya itu kayak Hai It's Traveliana, traveling ala Wenda Juliana. Nah di situ itu saya traveling. Tipikal keluarga saya adalah keluarga yang selalu traveling kemanapun itu. Pokoknya weekend harus keluar, kita harus refreshing otak gitu. Akhirnya tuh gitu. Mungkin ya itu cukup membantu saya ya. Kalau misal Senin kan kalau kita ngomongin soal hari Senin itu rasanya tuh kayak, aduh males besok Senin, besok pelajaran gitu kan. Tapi kita tuh langsung berpikir kayak, oh ya aku udah refreshing di weekendnya, jadi aku punya semangat baru untuk memulai hari Seninku gitu. Jadi dari situlah mungkin kita bisa benar-benar kayak oh wow kita refreshing di sini gitu, kita punya semangat yang lebih baru gitu. Oke, jadi kemana-mana ya habis dari skala prioritas tadi. Selain itu apalagi ya, mungkin dari manajemen waktu itu kita bisa ngerti sih, maksudnya kita bisa kayak tahu lah ya mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa dijalankan akhir-akhir gitu. Tapi bukan berarti ada kegiatan yang harus ditinggalkan. Kita juga harus bijak milih kegiatan loh ya. Kalau misal kegiatan kita ada di waktu yang sama gitu, kegiatan mana yang paling penting? Gitu. Kita harus pilih kegiatan A atau B. Misal kegiatan A lebih penting ya kita prioritaskan kegiatan A. Yang kegiatan B kita sampingkan dulu, bilang mohon maaf karena ada kegiatan lain dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tetap harus beretika dan menghargai orang lain seperti itu. Nah Kak, kan tadi sudah disebutkan ya bahwa di balik kesuksesan Kak Wanda Juliana ini ada orang-orang yang berpengaruh gitu ya Kak, atau biasanya itu support system. Nah untuk Kak Wanda Juliana nih, boleh tahu nggak siapa nih support system Kak Wanda untuk mencapai kesuksesan? Oke, support system. Kalau menurut kalian biasanya support systemnya apa? Kalau aku orang tua sama teman-teman sih. Orang tua sama teman. Kalau Nanda gimana? Sama orang tua sih. Orang tua sama teman. Oke, benar. Orang tua sama teman-teman adalah support system terbesar saya. Saya nggak punya pacar dan saya nggak boleh pacaran sama orang tua saya. Nggak tahu ya, mungkin semacam kayak aturan gitu yang benar-benar harus ditetapkan. Jadi saya tuh gini, keluarga saya tuh misal saya deket sama cowok gitu ya, atau mungkin saya tuh selalu bilang sama bunda saya kalau Bun, aku lagi suka sama seseorang, someone gitu. Terus bundaku itu bilang, bapakku terutama, itu bilangnya gini, wes fokus ke sekolah, tugasmu itu cuma satu, belajar gitu. Itu bapak saya, orang tua saya selalu bilang seperti itu. Ya udah deh, jadi saya tuh setiap kali suka sama orang, saya langsung merasa bersalah. Bersalahnya sama diri saya sendiri. Karena kayak misal aku suka seseorang, nanti dianya itu malah cowoknya, pikiranku tuh gini, nanti dianya itu malah kasihan karena aku nggak bisa melabeli hubunganku sama dia gitu, aku nggak bisa kasih label yang official lah sama kita. Terus mungkin dianya juga misal dia cemburuan, pasti dia bakal cemburu setiap hari karena kan aku on duty-nya nggak hanya sendirian kan, sometimes ada cowok juga. Kayak wakilku di Parekraf itu namanya Mahen, dia dari Blitar. Terus wakilku yang di nasional dari Madura, namanya Kak Wakil. Nah, di situ kan berarti bisa dibilang kayak keseharianku juga nggak cewek-cewek aja, keseharianku juga sama cowok gitu. Jadi mungkin misal aku punya pacarku bakal cemburu dan aku nggak mau itu. Jadi maksudnya kayak overthinking ke diri sendiri loh. Plus setiap kali aku melabeli setiap kali aku menyukai seseorang, aku tuh langsung kayak overthinking yang akhirnya hubungannya tuh jadi nggak berkesan apa-apa gitu dan berakhir begitu aja gitu. Dan itu selalu bikin kayak aku emosi karena kita harus tetap jadi temen, karena orang tua aku selalu menanamkan kalau semua orang harus jadi temen kamu gitu. Jadi maksudnya kayak kamu nggak boleh pilih-pilih temen gitu, kamu harus berteman sama siapa aja, walaupun sesakit apapun kamu dipilih sama orang itu, kamu harus tetap baik sama orang lain gitu. Mungkin ini terkesan kayak terlalu baik orang tuanya gitu ya, tapi ya kayak emang itu bikin kita terhindar dari hal-hal buruk sih menurut saya. Kan biasanya kan ada tuh kalau misal bumerang kan, istilah bumerang itu kalau misal kita berbuat sama orang lain buruk, keburukan itu juga bakal balik lagi ke kita gitu. Jadi maksudnya kayak
mungkin orang tua aku mengajari aku seperti itu supaya aku juga terhindar dari keburukan-keburukan itu ya gitu. Jadi selalu ada kebaikan gitu. Oke, support system orang tua sama temen. Aku di kelas itu bukan geng ya, tapi maksudnya kayak ada teman-teman yang mungkin lebih deket lah ya sama kita. Itu namanya tuh Bismillah. Nama gengku itu Bismillah. Nah, jadi kalau kalian tahu lah pasti isinya itu aku spill di sini. Ada Pinky, Rania, Indah, Niska, sama aku 5 orang. Jadi 5 orang ini kayak benar-benar deket sama aku. Dan aku baru merasa aku punya temen di SMA gitu. Aku baru merasa punya temen di SMA. Karena apa? Di SD, SMP, aku pernah jadi korban bully. Wow, ini mungkin terkesan kayak sekelas saya pernah jadi korban bully gitu. Tapi bukan berarti dari hasil bullying ini saya terkesan untuk menutup diri, tidak. Tapi saya punya cara tersendiri untuk menutupi hal itu gitu. Jadi dari bullying ini sebenarnya kita tetap berani untuk berkarya, bukan berhenti untuk berkarya gitu. Saya 6 tahun di SD aku benar-benar dibully terus-terusan. Saya nggak mau cerita di sini bulinya seperti apa. Tapi pada intinya saya tidak merasa dendam pada siapapun pembuli di luar sana. Tapi saya merasa kayak tidak apa-apa kamu bully dia, asalkan bulinya bisa bikin dia membangun motivasinya dia. Jadi bulilah nggak apa-apa, tapi bully yang baik. Bully yang baik itu gimana? Jadi bully yang baik itu mungkin ya, ada teman saya itu yang omongannya tuh toksik banget. Omongnya toksik wes. Tapi dia itu kayak punya makna tersendiri di dalamnya. Jadi jangan, kalian tuh juga harus lihat kalau misal orang ini perbuatannya kayak gini, omongnya kayak gini ke kita gitu ya. Kalian tuh harus lihat sisi positifnya, jangan lihat sisi negatifnya. Nah, makanya dari situ, kalau misal kalian dibully sama orang lain, kalau kalian mindsetnya seperti itu, kalian pasti bisa membangun gitu. Oke, jadi pada intinya banyak hal yang bisa kalian lihat dari sisi positif, bukan dari sisi negatif. Kesampingkan sisi negatif itu supaya kalian bisa lebih membangun diri menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Wah, jadi kita harus bisa-bisa nih ya Kak untuk membangun hal negatif itu menjadi hal yang lebih baik. Iya, gitu tentu. Ya, Kak. Nah, baik-baik. Sepertinya dari track record Kak Wanda itu sudah bagus banget ya Kak. Amin. Di backstory-nya itu juga bagus banget. Saya itu dari Kak Wanda sendiri maupun juga dari orang tuanya itu tadi ajarannya sangat bagus dan saya apresiasi sekali. Terima kasih. Nah, aku ada pertanyaan nih Kak, terakhir satu aja. Terakhir nih, boleh? Boleh. Nah, untuk menjadi pribadi yang berprestasi bagi sekitar, meningkatkan value diri, dan tentunya disenangi dan bermanfaat bagi sekitar, maka tentu harus dimulai dari diri sendiri dong ya Kak? Iya, benar. Nah, karena itu, menurut Kak Wanda Juliana nih, gimana sih cara kita untuk dapat membenahi diri atau mengevaluasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik? Oke, bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri sendiri? Yang tentunya adalah sadar dulu dong. Kita harus sadar. Kalau misal orang lain negur kita, ya kita lihat dulu kesalahan kita apa sih, gitu. Saya kan tadi sempat bilang kalau saya bikin tulisan soal sisi positif dan sisi negatif saya dari MDL. Mungkin dari situ orang-orang bisa lebih mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang kita, kan gitu biasanya. Kan orang-orang kan malu kan kalau misal kita langsung ngomong langsung empat mata, keburukanku gimana sih, kan nggak mungkin. Jadi makanya dari MDL itu saya buka biar orang-orang lain ngomong di sana, saya tahu sisi positif negatifnya apa. Dari situ langsung sadar kalau kita itu perlu berubah. Kita perlu berubah. Berubahnya bukan untuk memenuhi stigma orang lain, tapi untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Menjadikan kita untuk terus berkarya, gitu. Kita harus terima dari sadar ya, dari kesadaran itu kita harus bisa menerima kritikan. Kita harus bisa menerima banyak sekali hal-hal yang mungkin orang lain sampaikan kepada kita, gitu. Jadi kalau misal kita udah sadar, kesadaran tuh biasanya nggak bisa dibangun dari orang lain, tapi dibangun dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi makanya kita itu nggak boleh terlalu cuek sama orang lain, karena emang orang lain juga bisa membangun diri kita, gitu. Apalagi ya mungkin untuk membenahi diri, dan sebenarnya sudah saya sampaikan sih di awal-awal tadi, selain dari kesadaran, kita juga bisa menerima kritik, kemudian kita juga mengingat segala hal yang pernah terjadi sama kita, baik itu kejadian yang baik maupun buruk, supaya kita bisa lebih membenahi diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Oh ya, sebenarnya ada satu tips lagi, misal kayak
kita kan hidupnya di digitalisasi nih, kita hidup sama media sosial. Kalau di media sosial kita tuh lihat kayak public figure, terus juga banyak sekali mungkin ya teman-teman yang bikin kita termotivasi. Nah, sometimes yang bikin kita termotivasi itu juga bikin kita insecure, ya kan? Jadi makanya harus bener-bener kayak apa ya, kayak nahan emosi diri gitu. Kita perlu menahan emosi diri kita supaya kita nggak, waduh aku insecure nih di media sosial, teman-teman aku pada bangun personal branding yang baik-baik, sementara aku masih stay di sini, aku masih stuck di sini nggak ngelakuin apa-apa. Itu pasti malah bikin kalian makin nggak bisa berkembang. Makanya media sosial itu benar-benar harus diperhatikan baik-baik lagi. Jangan sampai hidup kalian 24 jam sama media sosial terus, kalian lihat yang begitu-begitu terus, alhasil kalian insecure dan lain sebagainya. Tidak. Tapi pilihlah media sosial yang bisa bikin kalian termotivasi. Mungkin yang isinya kayak bagaimana sih cara bikin mental health gitu. Mungkin isinya seperti itu. Kalau saran dari saya ya, supaya kalian nggak apa-apa. Kita lihat orang-orang yang di atas kita itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk lihat orang-orang yang di bawah kita. Supaya kita bisa menghargai, juga kita bisa berproses gitu. Jadi istilahnya kita ada di tengah-tengah. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kita di tengah-tengah. Sampai kapanpun kita berada di tengah-tengah. Karena sejatinya hidup adalah belajar gitu. Jadi banyak hal ya yang bisa kita dapat dari Kak Wanda Juliana. Dari percaya diri, lalu juga mengubah hal negatif menjadi hal positif gitu ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih kembali. Nah, gimana nih teman-teman dari pembahasan Kak Wanda? Pastinya teman-teman tambah semangat dong ya dalam belajarnya. Dan aku yakin nih, teman-teman pasti jadi lebih semangat dalam belajar. Dan juga ingin nih jadi siswa aktif seperti Kak Wanda. Dia akan lebih bagus, dan akan juga sangat bagus sekali. Nah, jadi harapannya setelah teman-teman mendengarkan Volunteer episode kali ini, teman-teman menjadi lebih semangat dalam belajar dan juga menggapai mimpi teman-teman dengan penuh semangat. Nah, tapi sayang nih, kita udah berada di ujung acara nih. Tapi kalian jangan sedih, aku ada satu hiburan buat kalian. Mau tahu nggak? Boleh tuh Kai. Apa tuh? Nanti jangan lupa ngomong cakep ya. Oke. Ke pantai Kutai bermain pasir. Cakep. Sampai jumpa di Talkir. Jangan lupa saksikan terus Talkir episode lainnya. Dan terima kasih. See you.